Haleluya. Selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur tentu kepada Tuhan ya. Pada hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita di hari Minggu di bulan yang pertama tanggal 5 Juli tahun 2025. Saya berdoa kiranya kita semua tetap selalu dalam keadaan yang penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang baru, judul yang baru, saudara-saudaraku, ya saya ingin sedikit menyaksikan kebaikan Tuhan, bahwa hari ini, tanggal 5 Juli ini, bertepatan dengan 23 tahun anak kami yang telah dipanggil oleh Tuhan. Ya, saya masih ingat, tanggal 5 Juli tahun 2003, istri saya melahirkan di kota Manado, saudara-saudaraku. Namun Tuhan berkehendak lain. Ya, setelah lahir, anak yang keluar dari kandungan istri saya itu telah tiada, keluar dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa, saudara-saudaraku. Seorang anak yang sangat cantik pastinya, berjenis kelamin wanita, kami sebut namanya Angeli. Ya, Angeli Wata sudah berbahagia di surga. Haleluya. Dan hari ini tanggal 5 Juli, kalau dia ada masih Tuhan memberikan kehidupan di muka bumi, pasti usianya udah 23 tahun ya. Tentu mungkin dia kuliah atau mungkin dia kerja, kita tidak tahu ya saudara-saudara, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam setiap hidup kita. Tapi hari ini saya ingin saudara-saudaraku kita belajar kembali firman Tuhan. Setelah itu di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus yang akan kita makan bersama. Saudara, sekalipun firman Tuhan saya akan tetap terus dalam kitab kita Rasul, namun dengan tema yang berbeda. Hari ini temanya iman yang berani di tengah tekanan. Iman yang berani di tengah tekanan. Ini mungkin untuk bagian yang pertama, saudara-saudaraku ya. Mari bersama-sama saya, saudara. Karena firman Tuhan ini masih berkaitan dengan mujizat yang Tuhan berikan, Tuhan lakukan bagi orang lumpuh, pengemis yang lumpuh yang ada di Gerbang Indah, yang dijumpai oleh Petrus dan Yohanes. Karena kita tahu kemudian Petrus dan Yohanes dalam anugerah Tuhan dan kuasa dan karya Roh Kudus, Tuhan menganugerahkan mereka mukjizat untuk kesembuhan bagi orang yang lumpuh. Nah, kita akan melihat bagaimana perjuangan, ya, bagaimana dua orang hamba Tuhan, dua orang murid Yesus ini dalam menghadapi tekanan di tengah-tengah kuasa mujizat yang bekerja. Iman yang berani di tengah tekanan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 22. Mari Bapak Ibu yang menonton khotbah ini dan Bapak Ibu yang ada tempat ini, kita mau membuka Alkitab kita. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 22 bagi kita semua. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Wow, luar biasa ya saudara-saudaraku ya. Ini karya dan kuasa Roh Kudus yang ajaib. Ayat kelima, pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau orang tidak penuh dengan Roh Kudus, saudara-saudaraku,
Tidak ada keberanian yang di dalamnya. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Nah, saudara perhatikan ayat 20 ini yang sangat menggentarkan hati saya waktu saya membacanya. Dan saya rindu, saudara, biarlah kalimat ini menjadi satu kekuatan bagi hidup kita. Ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Nah, saudara bayangkan, ya, sudah lebih dari 40 tahun. Orang yang mengemis di pintu gerbang itu umurnya di atas 40 tahun sejak dia lumpuh. Dan luar biasa, kalau dia sampai mengalami kesembuhan, sangat kita pahami dan mengerti betapa sangat-sangatnya dia bersukacita sekali. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Ada kisah juga yang berapa puluh tahun baru sembuh. Ini 40 tahun, saudara-saudara. Jadi, saudara bayangkan, ya, kita yang 4 hari sakit, misalnya, sembuh. 4 hari itu udah, badan sehat kembali itu udah, wow, sangat berkata, puji Tuhan. Ini orang sudah 40 tahun. Dan inilah saudara-saudaraku, ya, kita akan melihat bagaimana dua hamba Tuhan ini, murid Yesus, ya, Petrus dan Yohanes, yang Tuhan hadapkan dengan situasi, kondisi di mana waktu mereka melakukan mujizat itu, ya, kemudian Petrus sempat berbicara, berkhotbah di Serambi Salomo yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu, saudara-saudaraku, dan ternyata kemudian sewaktu mereka sedang berbicara kepada orang banyak itu, mereka berhadapan dengan para pemuka agama. Saudara, ini ironis, ya. Harusnya pemuka agama adalah orang-orang yang justru dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat.
ya kan? Jadi saluran berkat. Tapi kita lihat bersama dalam kisah ini, ya, dalam konteks ayat-ayat ini. Kenapa? Ada satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa namanya orang, ya saudara-saudaraku, namanya orang yang menjadi berkat, hidupnya boleh memuliakan Tuhan. Dan kita tahu, bahwa saya sudah sampaikan, bahwa apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes semata-mata karena anugerah Tuhan, si izin Tuhan. Tidak ada sedikit pun kemuliaan yang mereka curi. Tapi justru orang-orang yang tidak suka dengan mereka adalah orang-orang yang dalam tanda petik terdepan dalam hal bidang keagamaan. Dan itu kita temui banyak sekarang dalam hidup ini, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya saya mengerti mengapa ada ayat berkata, janganlah kamu menjadi guru. Ya, karena dengan perkataan kita akan disalahkan. Orang takut, saudara. Orang hanya bisa jago mengajar, tapi tidak praktek untuk melakukannya, tidak fasih untuk melakukan. Saudara, ini satu pemikiran yang perlu saya pikirkan, dan kita semua harus pikirkan. Jadi, hati-hati kita memang dalam berucap, berkata-kata, karena setiap kata, setiap kalimat kita, apalagi kalau kita sampaikan kepada orang lain itu harus kita pertanggungjawabkan, saudara-saudaraku. Nah, saudara, mari kita mau belajar firman Tuhan pada hari ini, ya. Ayat firman Tuhan pada hari ini yang saya kasih judul iman yang berani di tengah tekanan, bagian pertama. Ini berpusat pada satu keberanian yang saya katakan keberanian kudus. Keberanian kudus, ya. Keberanian kudus artinya Petrus dan Yohanes tidak membela sesuatu yang keliru, tidak membela sesuatu yang salah. Mereka berpijak di atas kebenaran firman Allah. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh kedua hamba Tuhan ini benar-benar berasal dari firman Tuhan. Tadi kita sudah baca ada ayat yang berkata bahwa maka berkatalah, maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku, ini yang 4 minggu atau 4 kali saya sampaikan sejak kebangkitan Yesus. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya dan saudara harus hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Ya, tidak ada cara lain, atau tidak ada jalan lain selain kedekatanmu dengan Tuhan itu adalah hal yang sangat menentukan hidupmu dipenuhkan atau tidak oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku, setiap pagi doa saya waktu saya membaca firman Tuhan, Tuhan, aku memohon Roh Kudus-Mu mengajarku, membimbingku, dan mengingatkanku. Setiap perkataan firman Tuhan ini tuh, saudara, perkataan firman Tuhan ini ada perkataan mengandung kuasa. Tapi kalau kita hanya sekedar membacanya begitu saja, dan kita hanya sekedar jadi satu pengetahuan bagi kita, dia tidak lebih daripada sekedar informasi buat hidup saya dan saudara. Sehingga kalau kita tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus yang menyeimbangkan hati kita dan pikiran kita terhadap firman Tuhan, maka dikhawatirkan kita akan menjadi orang yang sombong, yang cenderung pemberontak, karena kita merasa sudah hebat. Dan itulah gambaran orang-orang yang ada di sana, dalam hal ini pemuka agama. Nah, saudara, saya akan memberikan 4 hal kepada kita semua. Bagian yang penting ini yang mengajarkan kita bahwa meskipun dihadapkan pada ancaman dan intimidasi, ya, kita tadi sudah baca semua, orang percaya dipanggil untuk hidup radikal, taat mutlak kepada Allah, dan berani secara terbuka dan jujur bersaksi tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara-saudaraku. Ya, inilah yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini. Ya, kita harus punya sikap hati untuk hidup radikal, taat mutlak hanya kepada Allah, dan secara terbuka bersaksi tentang keselamatan. Mari, saudara-saudaraku, ada 4 hal yang saya bagikan bagi kita semua. Yang pertama, dalam ayat pertama sampai ayat yang keempat.
Tidak usah lagi kita baca ya saudara-saudaraku, saya sudah baca panjang semua tadi. Dan yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kuasa yang mengganggu status quo. Kuasa yang mengganggu status quo. Apa maksudnya itu, saudara? Petrus dan Yohanes ditangkap oleh para pemimpin agama, yaitu siapa? Imam, kepala pengawal bait Allah, dan orang-orang Saduki. Nah, orang-orang Saduki ini, saudara-saudaraku, yang tidak percaya dengan kebangkitan. Ya. Nah, Petrus dan Yohanes ditangkap oleh para pemimpin agama. Mengapa? Karena mereka memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Saya katakan yang pertama itu tadi apa, saudara? Kuasa yang mengganggu status quo. Quo. Pesan Injil yang kita baca barusan ini, yang kita baca, disampaikan oleh hamba Tuhan ini, bersifat revolusioner. Artinya bersifat mengubah situasi yang selama ini kaku, saudaraku. Nah, pesan Injil ini bukan sekedar rutinitas keagamaan. Ya, bukan sekedar rutinitas keagamaan, melainkan kuasa yang mengubah hidup dan mengganggu kemapanan. Ya, sehingga ajaran Injil itu menarik perhatian orang. Ini luar biasa. Tapi ternyata membuat para pemuka agama, membuat para penguasa marah dan terancam. Kemapanan mereka terganggu selama ini. Inilah saudara-saudara. Inilah yang membedakan panggilan hidup sebagai orang percaya. Kalau panggilan hidup kita sebagai orang percaya hanya untuk motivasi, hanya untuk mencari hidup, kalau kata saya katakan, lebih baik kita jangan menjadi hamba Tuhan. Lebih baik kita bekerja saja seperti orang dunia lainnya. Tapi kalau kita menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan, kita harus memberi hidup kita kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ini kuasa ini yang mengganggu kemapanan mereka. Waduh, mereka takut kehilangan muka, saudara-saudaraku. Mereka takut kehilangan jiwa. Mereka takut kehilangan pengikut. Sehingga mereka dengan kuasa imam-imam dan orang-orang Saduki itu, kepala pengawal bait Allah, kemudian menangkap kedua hamba Tuhan ini. Nah, saudara-saudaraku, saya mau bilang kepada kita semua, kuasa yang ada pada saya dan saudara, ada kuasa yang harus mampu mengubah banyak hal dalam hidup ini. Haleluya. Saya pagi tadi baca, saudara-saudaraku, dengarkan renungan terang dunia. Ternyata khotbah Yesus di atas bukit itu, khotbah kita harus jadi garam dan terang dunia. Waktu itu, saudara-saudara, banyak orang kalau ingin datang ke kota Yerusalem, mereka tidak tahu jalannya menuju ke sana. Nah, terang itu, terang yang ada di bukit itu, petunjuk bagi orang yang mau masuk ke kota Yerusalem. Itulah hidup orang percaya yang selalu harus menjadi terang dan berkat dalam setiap kehidupan kita. Dan ini yang merusak pikiran orang pemuka agama ini, saudara. Karena mereka pikir, saya ikut Tuhan, saya menjadi pemimpin umat, saya harus mencari keuntungan. Saya harus mencari kehidupan. Bapak Ibu, kuasa inilah yang akhirnya mengganggu kemapanan mereka. Nah, inilah perenungan pertama bagi kita semua. Inilah perenungan pertama. Saya percaya, selama hidup saya dan saudara mengikuti Tuhan, bukan karena kita mencari untung, bukan karena kita mencari mujizat, bukan karena kita ingin supaya diberkati. Kita sudah diberkati dan akan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Ini perenungan bagi kita semua. Apa makna yang bisa saya bagikan pada hari ini berkaitan dengan iman yang berani di tengah tekanan. Jadi, terganggu nih orang-orang ini. Waduh, mereka berpikir, ini dua orang ini mengganggu kita. Mengganggu eksistensi keberadaan
imam-imam kepala dan orang-orang Saduki dan para pengawal bait Allah. Ya, mengganggu, mereka takut kehilangan masa. Saudara, inilah mengikuti Tuhan, penuh dengan segala risiko. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, pasti akan ada kekuatan. Nanti di bagian selanjutnya akan saya jelaskan. Oke, yang kedua sekarang. Yang kedua, saudara-saudaraku, dalam ayat 5 sampai dengan ayat 12. Ya. Tapi saya mau baca ayat 12, saudara. Ayat 12 ini ayat yang sangat luar biasa. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya dulu pernah kerja, saudaraku ya, sebelum saya terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan dan pendeta. Ya, beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun lalu saya pernah kerja di suatu kota. Saya kerja. Nah, di ruangan pemilik perusahaan itu, saudara, dia seorang, kalau tidak salah, dia seorang Katolik ya. Saya lupa, seorang Katolik. Ada figura begitu. Dan tulisannya, saudaraku, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 ini, saudaraku. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 ini. Tulisannya. Dan karyawannya, itu kebanyakan orang-orang non-Kristen. Dan saya percaya, dia memasang itu, bukan saja untuk mengenalkan identitas diri dia, ya memang dia adalah bos, pemilik perusahaan tempat kami dulu bekerja. Tapi dia ingin, saya percaya, saya tidak pernah tanya mengapa dipasang situ. Ingin merasa syukur dia kepada Tuhan, bahwa dia boleh ada karena anugerah Tuhan. Itu saya masih ingat, saudara, ayat firman Tuhannya ini. Dan ini penginjilan, bisa dikatakan penginjilan. Dan setiap hari orang pasti baca, ya, ayat ini. Dan yang kedua, poin yang kedua, saudara-saudaraku, ya, apa yang jadi perenungan bagi kita semua untuk ayat 5 sampai dengan ayat 12 ini? Berbicara di bawah otoritas Roh Kudus. Nah, ini yang saya bilang. Di ayat ke-8, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Poin yang kedua, berbicara di bawah otoritas Roh Kudus. Ketika diinterogasi di Mahkamah Agama yang adalah penyebutannya Sanhedrin, saudara, itu Mahkamah Agama pada itu disebut Sanhedrin, Petrus tidak membela dirinya dengan kepandainya sebagai seorang manusia. Petrus tidak bela dirinya. Kalau kita baca firman Tuhan, ada bukti empiris di sana bahwa Petrus menjadikan mujizat penyembuhan sebagai bukti kuasa Allah. Tidak bohong-bohong depan banyak orang, depan banyak saksi. Petrus melakukan mujizat itu. Ada bukti empiris. Kemudian ada kalimat yang luar biasa juga yang saya mau bacakan lagi bagi kita semua. Perhatikan, saudara-saudaraku, ya, di dalam ayat ke-11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ini kan sindiran yang sangat tajam kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Saduki, imam ke imam, dan pengawal bait Allah. Yesus sang batu penjuru. Petrus mengutip apa yang tertulis dalam Mazmur 118 ayat 22. Yesus sebagai pondasi utama keselamatan. Yesus itu sebagai pondasi utama keselamatan. Tetapi orang-orang pemuka agama itu membuangnya. Artinya menyalibkannya. Kita buka dulu ya Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 22. Mazmur 118 ayat 22. Bunyi firman Tuhan berkata begini. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Saudara, sesuatu yang sangat berharga mereka buang. Jadi saudara-saudaraku, yang kedua, perenungan kita bagi ini berbicara di bawah otoritas Roh Kudus. Jadi orang yang hidupnya dalam tekanan, iman yang berani di tengah tekanan itu tidak takut. Karena dia bicara di bawah
otoritas Roh Kudus. Itulah sebabnya, saudara. Kalau saudara baca ayat 5-12 ini, ada hal yang perlu saya beritahu. Walaupun saya tidak catat di sini. Saudara harus baca firman Tuhan. Banyak dari kalimat-kalimat Petrus, khotbah Petrus, sejak dia dipenuhkan Roh Kudus di hari Pentakosta, kemudian dia khotbah di Serambi Salomo, dan juga dia di hadapan Mahkamah Agama, selalu Petrus mengutip ayat-ayat dalam Perjanjian Lama. Saudara, pentingnya membaca firman Tuhan itu di situ. Jadi kita punya dasar. Dan yang ketiga juga Petrus bicara tentang kemutlakan. Masih bagian yang kedua ini. Tapi kemutlakan. Dia bilang tidak ada keselamatan di luar nama Yesus. Di ayat 12 ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam dia. Dia bicara begitu. Bukan saja dia mengetahui firman Tuhan, tapi dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, perhatikan saudara, dua hal yang tidak boleh tidak ada dalam hidup kita. Tadi saya sudah ngomong kan ya, satu, saudara harus hidup bersekutu dengan Tuhan, supaya hidup dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan kedua, saudara harus rajin membaca Alkitab. Inilah hal yang tidak boleh kita abaikan dalam hidup ini. Bapak Ibu, mau hidup kita berani, mau hidup kita berbicara dalam otoritas Roh Kudus, berdoa. Baca firman Tuhan. Saya sadar, saudara, banyak ayat firman Tuhan kok ada dalam pikiran saya, benak saya. Kenapa? Kami sehari kami baca pagi dan malam, kami baca Alkitab. Ya, betul kan? Kami baca firman Tuhan. Dan iya. Karena firman Tuhan itu kekuatan dan yang tidak ada bandingannya dalam hidup ini. Bagaimana kita mau bicara dengan orang-orang lain kalau kita sendiri nggak tahu firman Tuhan? Bagaimana kita mau jadi berkat bagi banyak orang lain? Kita sendiri tidak baca sumber berkat firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, karena kita mau perjamuan kudus. Yang ketiga, apa yang menjadi perenungan bagi kita? Kalau yang pertama tadi saya ulang kembali ya, kuasa yang mengganggu status quo. Yang kedua, berbicara di bawah otoritas Roh Kudus. Yang ketiga, yang ketiga ini ayat 13 dan 14. Saya baca saja ya, ayat 13 dan 14. Allah Abraham, Ishak, 13 dan 14. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Yang kedua, saudaraku, kesetiaan sebagai pengikut Tuhan. Yang ketiga, kesetiaan sebagai pengikut Tuhan. Saudara, poin penting atau poin krusial di sini adalah Petrus dan Yohanes sangat berani. Mengapa mereka berani? Mereka adalah orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Karena fakta mereka adalah pengikut Kristus. Fakta ini yang tidak bisa dibantah. Mereka adalah pengikut Kristus. Jadi saudara-saudaraku, mereka berani bukan karena gelar atau status sosial. Alkitab katakan mereka hanya orang biasa, bahkan tidak terpelajar. Kurang dalam pendidikan di bangku sekolah. Ya, mungkin kalau pada waktu itu penyebutannya. Ya, kurang dalam belajar. Tapi mereka berani. Dan ini yang membuat orang-orang itu tertegun. Maksud saya pemimpin agama itu tertegun. Nah, saudara, apa bedanya saya dan saudara? Mari kita mau setia sebagai pengikut Tuhan. Haleluya. Kalau yang kedua tadi, kalau saudara mau merenungkan, hiduplah penuh dengan Roh Kudus. Hiduplah membaca firman. Dan yang ketiga, setia sebagai pengikut Tuhan. Oke lah, kita mungkin sudah kadung, sudah faktor usia, sudah tidak bisa lagi untuk sekolah yang tinggi. Tapi kalau sudah setia di dalam Tuhan, baca firman Tuhan,
Ya, saya tuh kalau lihat orang-orang ya, saudaraku, siapa saja hamba-hamba Tuhan yang dalam dalam pengetahuan saya, dalam sekolah sekulernya dia mungkin tidak terlalu tinggi, tapi kalau dalam berbicara soal firman Tuhan, terlihat dia begitu diurapi Tuhan, kita bisa tahu, saudara-saudaraku. Kita bisa sangat tahu. Bukan berarti pendidikan itu tidak penting. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah ketika kita harus setia sebagai pengikut Kristus. Dan fakta ini jelas. Ya. Fakta ini jelas. Apalagi ya, mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu. Wah, ini sebenarnya saudara ya, kalau mau direnungkan, ini tamparan keras bagi mereka, bagi pemuka agama ya. Tamparan keras. Tapi dasar memang keras kepala, angkuh dan sombong, mereka tidak mengakui. Mereka tidak mengakui. Bahkan mereka berusaha bagaimana caranya supaya kedua orang ini dilenyapkan. Itulah orang kalau udah hatinya iri hati. Nah, saya baca juga pagi hari ini, saudara, kecemburuan, iri hati itu memang satu yang mengerikan, saudara-saudaraku. Ya, kalau saya mau katakan, sejak dari kitab Kejadian, ya, ular yang adalah jelmaan dari iblis itu sudah iri melihat keberadaan Adam dan Hawa. Kemudian kita tahu bersama Kain dan Habel. Kain kemudian membunuh adiknya sendiri karena iri. Alkitab katakan iri hati itu membusukkan tulang, saudara-saudaraku. Jadi sakit pikiran orang kalau melihat kesuksesan orang lain, melihat keberhasilan orang lain, sakit. Ada satu kalimat yang saya boleh pinjam dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Daripada kita mengkritik iri hati dengan kesuksesan orang, keberhasilan orang, lebih baik kita lakukan lebih daripada orang itu. Ya, lebih baik kita bisa lakukan lebih daripada orang itu. Memang saudara-saudaraku, penyakit hati itu yang namanya iri hati ini luar biasa. Kalau tidak cepat dihilangkan, ini sangat berbahaya. Tadi malam saja, saudaraku, kami sudah masuk dalam kitab Kejadian tentang Yusuf ya, yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Nah, ini penting kita baca firman Tuhan. Saya nggak ada rencana untuk ngomong ini, tapi kami sana. Karena iri hati mereka melihat Yusuf. Bahkan mereka buat cerita bohong kepada ayahnya sendiri Yakub bahwa Yusuf sudah diterkam oleh hewan buas. Itu saudara lihat. Ya, iri hati ini bahaya. Jadi mari kita mau sama-sama membersihkan hati kita. Ya. Kalau kita mau setia ikut Tuhan, kita harus bersih di hadapan Tuhan. Ikut Tuhan itu, ya kita harus setia kepada Dia. Bukan saja setia, tapi setia mengikuti cara Tuhan. Setia mengikuti karakternya Tuhan. Itu. Yang keempat, saudara-saudaraku, sebagai penutup, dan ini luar biasa. Yang keempat, saya mengambil dari ayat 15 sampai ayat 22. Saudara boleh tulis, ketaatan kepada Allah daripada lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Ketaatan kepada Allah lebih daripada ketaatan kita dari manusia. Boleh tulis apa saja, saudara. Okay? Intinya, ketaatan kita harus lebih taat kita. Kita harus lebih taat kepada Allah dibanding kepada manusia. Karena saya agak salah tulis di catatan saya, di catatan khotbah saya. Jadi kita harus lebih taat kepada Allah. Nah, saudara, Mahkamah Agama kita tahu Sanhedrin ini melarang kedua rasul itu mengajar, melarang dengan keras, mengajar dalam nama Yesus. Sekarang juga banyak ya saudara-saudaraku, ada beberapa tempat yang tidak boleh ada ibadah, ya, dilarang untuk ibadah. Respon keduanya ini menjadi prinsip iman yang utama. Ini yang saya mau baca sekali lagi. Semakin dilarang, semakin mereka tetap kokoh di dalam Tuhan.
Ini namanya keberanian kudus. Ya, bukan keberanian yang konyol. Perhatikan saudara-saudara, ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Petrus dan Yohanes bicara. Apa yang mereka katakan? Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang lebih benar, manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada manusia. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sehingga yang keempat ini, kita harus lebih taat kepada Allah dibanding kepada manusia. Bapak Ibu, Petrus dan Yohanes katakan, kami tidak bisa berhenti menceritakan apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Mereka dengan tegas menolak ancaman manusia demi untuk menaati perintah Allah. Bapak Ibu, sebagai penutup, memiliki iman yang berani di tengah-tengah keadaan sulit dan penuh risiko, penuh dengan tekanan, adalah sesuatu yang bukan mudah. Saya ulangi kalimat ini ya saudaraku, memiliki iman yang berani di tengah-tengah keadaan sulit dan penuh tekanan dan penuh risiko adalah sesuatu yang bukan mudah. Tapi percayalah, Roh Kudus pasti memampukan kita yang mau hidup mengasihi dan takut akan Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir. Yuk kita buka. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Catat baik-baik di hati kita. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya bergumul terus sepanjang hari dalam hidup saya. Sepanjang hidup saya. Tuhan, biarlah iman itu tetap ada dalam hatiku. Iman itu tetap ada dalam hidupku sebagai hamba-Mu Tuhan. Terkadang aku merasakan banyak hal dalam hidup ini yang di luar ekspektasi, yang di luar harapan. Tapi saya belajar, saudara-saudaraku, kalau Petrus dan Yohanes pun dengan gagah berani, dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, dengan hidup mereka dipenuhi oleh firman Tuhan, mereka tetap melangkah maju. Saya dan saudara pun harus tetap melangkah maju. Oleh karena itu, mari, kalau kita percaya bahwa Allah ada, Dia pasti akan memberi kita upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman yang berani di tekanan adalah iman yang sungguh luar biasa. Saya akhiri renungan firman Tuhan pada hari ini untuk bagian yang pertama. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan kehidupan kita untuk terima tubuh dan darah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Perisaiku saat badai hidup menerpaku,
berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau beri.